Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Lead, kedua ABA, ketiga Mari, kelima MDLN, keenam SMSM, ketujuh SMGR, kedelapan INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama ada Lead yang ditutup menguat 20,2% ke harga 119. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya Lead sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Lead berhasil break dari resisten 110 sekarang jadi support kuat. Yang ini confirm lanjut naik, iya, confirm strong uptrend, dan target selanjutnya lihat ini 120 juga sudah ditembus ya, namun gagal ya, ini gagal tembus 120. Target selanjutnya kalau itu ya cup and handle-nya 140, betul. Nah ini akan diujinya, agak panjang ya memang. Nah ini menarik nggak? Menarik Lead ya. Kalau yang punya dari bawah ya hold aja selama di atas 110 tuh oke. Kalau yang belum punya, lihat besok kalau dia ngegas lagi ya ikutan masuk. Kalau break 120, kalau gagal break ya udah tinggalin dulu atau tunggu dia koreksi. Pokoknya arah Lead ini masih akan ke atas karena dia berhasil break dari resisten kuat semenjak September. Ini berhasil di break dengan volume meningkat signifikan ya, 5 kali lipat dari volume-volume sebelumnya. Ya udah valid, tinggal nunggu tembus 120 arahnya 150. Atau Bapak kalau mau lihat target harga ya Bapak Ibu bisa tarik bawah ini, supportnya di mana, dan ini konsolidasinya bisa juga dipakai. Nih targetnya ya 140. Jadi seperti itu. Untuk Lead langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 183 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya ABA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABA ini yang perkiraan saya juga bisa membentuk pola double bottom atau cup handle. Ternyata dia masih aja konsolidasi ya. Cuman volume mulai meningkat nih. 180 yang penting jangan jebol ya. Targetnya minggu ini kalau jalan 200. Atau minimal besok kalau tutup di 190. Ya lusa ke 200. Risknya kecil aja nih. Kalau nekat ya disclaimer. Tapi ini risknya 4% aja dari harga sekarang. Target profit minimal 3,83% ke 190. Tapi kalau dia tembus 200 tuh perubahan praksi harga 9%. Risk reward menarik 1:2 untuk ABA. Ya tinggal tunggu tembus 190 tuh udah ke atas. Akan mencoba kembali uptrend untuk ABA. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mari yang duluan menguat 7,62% ke harga 127. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Mari ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mari tembus dan membentuk pola Morningstar dan tembus lagi EMA 20-nya, sangat berpeluang ke 140 minggu ini. Tapi disclaimer on ya, udah jauh dari support. Supportnya itu sekitar 120 ke bawah. Atau ya, kalau nggak mau nunggu sampai 110, pokoknya dia jebol 120 tuh tinggalin aja. Udah gagal pola Morningstar-nya ini, udah rejection. Jadi kalau sekali lagi dia tutup di bawah 120 ini, di bawah EMA 20-nya nih, kalau koreksi besok ya tutup di bawah itu ya udah gagal. Itu aja ya. Mari targetnya 140. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDLN yang ditutup di harga 95, terkoreksi cukup dalam 5%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya MDLN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDLN ya ini waktu itu sandarannya ya. Sekarang dia di sandarannya 90. Harus hijau besok. Kalau nggak hijau hati-hati tuh MDLN. Apalagi sampai jebol 90-nya ya udah terkonfirmasi downtrend karena di bawah EMA 200-nya. Ini dia lagi berjuang. Kalau mau rejection besok harus hijau. Minimal ya 97 98 lah. Naik rebound sekitar 3 poin itu bagus. Tapi kalau dia ternyata lanjut turun besok jebol 90, potensi besar downtrend melanjutkan penurunan karena dia minggu ini sudah membentuk lower low dari 2 minggu sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk MDLN hindari nih EMA CD-nya juga mengarah ke bawah. Tapi kalaupun ada yang tadi beli di 93, 95, pokoknya besok kalau dia nggak rebound atau koreksi jebol 90, tinggalin cut loss saja. Ya cut lossnya paling mentok 6% ya, nggak masalah lah 6% ya, daripada Bapak Ibu dibawa rugi waktu kan. Jadi seperti itu. Untuk MDLN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMSM yang ditutup terkoreksi 1,28% ke harga 1.540. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Secara teknikal untuk SMSM ini sudah uptrend, dia bagi dividen ex date 10 November
25 poin dari harga sekarang, berarti dividennya nggak sampai 2% ya. Ya nggak masalah lah ya kalau dia bagi dividen. Kondisi seperti ini dia masih bagus nih. Di atas 1.500 nih oke nih. Bisa lanjut naik nih. Dividennya tanggal 10 ya. Kalau dilihat tanggal dividennya itu 10, berarti 3 hari lagi ya mungkin ada koreksi dan mencoba rebound lagi ya. Untuk SMSM dan juga dividennya kecil. Menurut saya sih tetap arahnya ke atas nih. Kalau dia koreksi satu candle lagi itu malah menarik di 1500 1520 nih bisa spek buy, nggak perlu nunggu EMA 20-nya nih dekat, tutup aja EMA 20-nya. Pokoknya jebol 1500 tinggalin aja. Ini kemungkinan besar sampai bagi dividen nanti dia bisa konsol 1500 sampai 1600 tektok. Mungkin besok koreksi dulu terus 2 hari ke depannya dia naik ke atas 1600. Karena dividennya kecil, kemungkinan dividen trapnya juga nggak ada. Ini juga di 7 September dia bagi dividen kan terus naik. Ini juga di tanggal berapa nih? 8 Agustus. Ini sering ya bagi dividen dan ini bagi dividen lagi dia di 25. Jadi kalau yang minat ya bisa nih. Dan ini sepertinya baru mau mulai nanjak nih. Ini kan udah lama konsolidasi dari 3 tahun yang lalu. Tinggal tunggu tembus 1600 lanjut strong uptrend untuk SMSM. Kalau ditarik dari new high-nya, kalau ditarik dari all time high-nya ya tunggu 1600 tembus tuh uptrend. Tunggu aja nih menarik nih SMSM. Tinggal koreksi satu candle lagi yaitu kesempatan buy. Pokoknya tutup di bawah 1500. Kalau mau pakai stop loss boleh, kalau mau di hold juga silahkan, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu untuk SMSM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 8.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, tadi net buy. Kalau dia fokus marinya belum kelihatan ya, agak lambat nih HOTS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat dari infonya, Saman Gresik akan terbitkan 100,7 miliar saham baru ya. Harganya cuman belum tahu nih. Kalau di berita nih kan belum ada nih harganya. Dan tanggalnya juga belum ada ya. Kelihatan ya nunggu info selanjutnya. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya, untuk SMGR nih uptrend. Kalaupun dia membuat swing low-nya ke 8.000, 7.800 tuh masih oke. Kalaupun nggak bisa lanjut naik, kayaknya sih berat lanjut kuat naik ya. Mungkin konsolidasi dulu SMGR. Jadi kalau ternyata besok dia gagal melanjutkan kenaikan, ya udah konsolidasi dulu. Tapi kalau bisa lanjut naik, potensi besar sampai 8.800 9.000 itu untuk SMGR. Untuk SMGR. Dan ya target saya SMGR ke 10.000. Semoga aja akhir tahun sampai ya untuk SMGR. SMGR uptrend dan juga masuk dalam stock pick untuk November saham-saham yang uptrend. Selain BTPS, AALI, dan MPMX. MPMX juga menarik kan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 10.525 menguat 0,47%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker semarinya INTP ada sedikit akumulasi. Tapi kiri kanan kayaknya nih. Yang jual juga ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP pas mencapai puncak 10.000 yang ditargetkan saya. Kalaupun ada koreksi yaitu wajar. Dan waktu itu juga saya suruh beli kan. Kalau mau minat risknya juga kecil aja nih. Cuma 4% dan sekarang sudah floating profit 14%. Yang sabar dari 13 Oktober sebulan yang lalu udah profit 14%. Jadi menarik untuk INTP. Jadi kalaupun ada koreksi ya nggak masalah. Dia retest 10.000-nya nih oke. Kalau baru beli di harga sekarang ya janganlah. Resikonya lebih besar. Ya terlambat. Kenapa kemarin nggak beli saat di 10.000 saat dia koreksi? Malah mau beli saat dia udah naik tinggi. Kan aneh seperti itu kan. Ya nekat aja beli support. Pas kebetulan di situ ada EMA 200 dipertahankan. Jadi seperti itu. Untuk INTP, kira ada SMBR yang ditutup menguat 1,29% ke harga 468. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, SMBR didistribusi. Kalau dia broker semarinya hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR hari ini menyentuh 500 namun ada buangan. Nggak tahu nih siapa yang buang. Apakah yang nyangkut lama, tapi kayaknya ada yang profit taking saat beli di 400 atau 440 udah nyampe 500 ya mereka buang ya. Tapi oke nih, masih arahnya ke atas walaupun candle hammer terbalik tapi volume besar. Ini tarik aja, nggak usah pakai 400 lagi, dihapus saja, digambar ulang. Kondisi seperti ini pakai 440 nih aja. Nanti kan EMA 20 nya nih pelan-pelan ngarah ke atas. Jadi 440 jadi support kuat dan resistennya 500. Potensi ke atas masih ada peluang ya. Atau dia koreksi dulu nggak masalah.
ke 440 itu koreksi 5%-an, ya udah biarin dulu koreksi, nanti buyback di bawah. Ini pokoknya jaga aja SMBR di 440. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham terakhir, ada MPMX yang ditutup menguat 3,31% ke harga 1090. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, MPMX ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPMX arahnya 1100 1120 ini ya. Ini pakai 1120 aja. Nih kalau tembus itu siap-siap uptrend. Nah, ini waktu itu langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MPMX targetnya 1120, tembus itu siap-siap pola cup and handle terkonfirmasi, dan ini ancang-ancang untuk dia naik lebih tinggi. Ya, ini menarik, ini baru mulai. Jadi November masih 23 hari lagi, berarti masih ada perdagangan sekitar 3 minggu lagi. Ya siap-siap nih, targetnya nggak usah muluk-muluk deh. Targetnya nutup gapnya di 1300. Sangat berpeluang ke sini. Jadi ini baru mulai nanjak. Kalaupun yang mau spek buy, ya pokoknya 1040 itu support yang harus dijaga. Kalau dia konsolidasi dulu nggak masalah, tapi kalau dia langsung tembus 1120 itu siap-siap gas untuk MPMX. Jadi menarik nggak untuk MPMX? Menarik. MPMX juga sudah saya rekomendasikan semenjak di 1000 ya, dan kelihatannya juga volume meningkat ya dari minggu lalu. Ya udah siap-siap ke atas, up trend untuk MPMX. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di tanggal 13 November nanti hari Minggu saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.